Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 2. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari materi bab 1 dan kalian sudah diberi oleh Bu Mai ulangan harian. Siapa yang masih belum mengumpulkan, silahkan mengumpulkan. Dan untuk praktek yang kemarin kalian lakukan, cepat kalian kumpulkan juga foto dan keterangannya ya, berapa sentimeter perkembangan tumbuhan itu. Nah, kalau kalian tidak mengumpulkan, berarti kalian tidak mempunyai nilai praktek. Ya, jelas ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke bab 2. Di sini bab 2 kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Anak-anak, ada yang tahu apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Nah, keanekaragaman ini artinya apa? Berbeda-beda ya, beraneka ragam ya anak-anak ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati diartikan bahwa keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik ini seperti keanekaragaman hayati yang di bawah air ya, baik itu di kolam, baik itu di rawa ataupun di laut, itu yang dinamakan akuatik, di bawah air ya, jelas ya. Kemudian menurut Surjani ya 1996, keanekaragaman hayati ini menyangkut keunikan, itu bukan keunukan ya, tapi keunikan suatu spesies dan genetik di mana makhluk hidup berada. Maksudnya keunikan di sini apa? Ada yang tahu? Maksudnya di sini spesies hidup di suatu habitat yang khusus atau makanan yang dimakannya itu khas. Contohnya di sini Bu Guru contohkan yaitu komodo. Nah, komodo itu hanya ada di Pulau Komodo. Selain itu ada di Rinca ya. Kemudian ada di Flores ya. Ada di Gili Motang, ada di Gili Dasami dan Padar ya. Itu komodo ya. Jadi komodo tidak semua ditemukan di habitat lain, hanya di di yang Bu Guru sebutkan tadi. Maka dari itu kenapa unik itu ya. Kemudian Bu Guru contohkan lagi panda ya. Maksudnya keunikan di sini apa panda? Nah, dia hidup hanya di Cina dan hanya memakan daun bambu ya. Kemudian Bu Guru contohkan lagi yaitu koala ya. Koala hidup di mana? Ada yang tahu? Nah, koala di sini hidup di Australia dan dia hanya memakan daun kayu putih. Nah, ini yang menurut Surjani keanekaragaman hayati ini menyangkut keunikan suatu spesies. Dia unik ya, tidak ditemukan di sembarang tempat atau di semua habitat, dan dia hanya memakan tumbuhan tertentu, itu yang dinamakan apa? Keunikan. Nah, anak-anak, berdasarkan pengertian itu ya, jadi keanekaragaman hayati ini dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama ada keanekaragaman gen, kemudian yaitu keanekaragaman jenis atau spesies, kemudian yang ketiga itu keanekaragaman ekosistem. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama keanekaragaman gen. Apa sih sebenarnya keanekaragaman gen itu? Nah, keanekaragaman gen ini adalah variasi atau
perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Gen itu di sini apa anak-anak? Contohnya, gen di sini artinya dia pembawa sifat. Pembawa sifatnya seperti apa contohnya? Contohnya kalau pada manusia, pembawa sifatnya apa? Kulit, ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning langsat ya. Kemudian ada kulit putih seperti itu. Kemudian Bu Guru contohkan lagi pada rambut. Itu pembagian ya. Bu Guru contohkan di sini rambut, ada rambut keriting, ada rambut lurus ya, ada rambut ikal. Itu namakan gen kalau di manusia. Oke, itu ya keanekaragaman gen artinya. Di sini Bu Guru contohkan ya, contohkan di sini. Nah, Bu Guru contohkan di sini pada tumbuhan dulu. Bagaimana pada tumbuhan? Kalau tadi Bu Guru contohkan pada manusia. Ya. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Nah, contohnya seperti ini. Gen ya. Ini spesies apa ini? Tumbuhan apa anak-anak? Tahu nggak? Nah, ya tumbuhan mangga ya. Nah, tumbuhan mangga itu bermacam-macam ya. Ya, bermacam-macam atau beraneka ragam ya. Variasinya ya. Di sini guru contohkan ada kedong kinju ya. Kemudian mahathir, ada irwin, ada alpukat, ada yuen, ada kyojai. Apa yang membedakan mereka? Gennya ya anak-anak. Mungkin kyojai itu lebih besar ya daripada kedong kinju atau yang lainnya. Atau kyojai itu lebih manis, itu merupakan gen ya, pembawa sifat ya daripada yang lainnya. Kemudian alpukat, dia memiliki tekstur yang lembut ya. Kemudian kulit yang tebal seperti itu merupakan gen atau pembawa sifat dari setiap tumbuhan ya. Makanya dari satu spesies dia beraneka ragam. Ini Bu Guru contohkan seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian contoh lain pada hewan. Nah, contohnya apa? Bu Guru contohkan di sini kucing. Apa keanekaragamannya? Nah, coba perhatikan rambut yang dimiliki oleh kucing. Ya, dia memiliki apa? Berbagai macam warna ya, anak-anak. Itu merupakan gen juga warna itu ya. Di sini ada hitam ya, kemudian ada putih dan ada abu-abu ya. Kemudian ada coklat, ada percampuran. Ini apa yang membedakan mereka? Gennya anak-anak ya, pembawa sifatnya itu ya. Paham ya anak-anak? Nah, dari keanekaragaman gen yang dimiliki oleh tumbuhan dan hewan itu sebenarnya dalam peningkatan keanekaragaman gennya dapat terjadi melalui hibridisasi atau perkawinan silang. Contohnya pada manusia ya. Ada manusia yang berambut keriting, kemudian ada yang kemudian disilangkan atau dinikahkan oleh orang yang berambut lurus, kemudian anaknya menjadi ikal. Nah, dari itu anak-anak, dari 2 keanekaragaman gen menjadi 3 keanekaragaman gen, seperti itu ya. Kemudian ya terjadi hibridisasi, itu maksud seperti itu, antara organisme satu spesies yang berbeda atau melalui proses apa? Domestikasi atau budidaya hewan tumbuhan liar oleh manusia. Jadi tumbuhan liar itu dibudidaya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan varietas yang lebih bagus. Nah, jadi keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies itu disebut varietas atau ras. Itu ya anak-anak ya. Jadi dari kesemuanya keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies ya, satu spesies berarti satu makhluk hidup ya. Contohnya tumbuhan atau hewan.
Contohnya mangga atau hewannya kucing atau lebah memiliki varietas gen ya. Dalam satu spesies disebut varietas atau ras. Paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, Bu Guru kita lanjutkan ke keanekaragaman jenis spesies. Apa itu keanekaragaman jenis spesies? Yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Ya. Coba perhatikan ini ya. Yang hidup di suatu tempat. Ya, perbedaan komunitas atau kelompok. Jadi bukan hanya satu spesies ini. Ya, banyak spesies. Yes. Nah, Bu Guru contohkan di sini. Nah, di dalam suatu tempat di sini Bu Guru contohkan tempatnya kebun ya anak-anak ya. Terdapat perbedaan yang ditemukan pada komunitas atau kelompok. Contohnya di sini apa? Di sini ada berbagai jenis atau spesies ya, ada tomat, ada sawi, ada apalagi bunga-bunga. Nah, itu tapi dia hidup dalam satu tempat yaitu kebun. Nah, itu yang dinamakan suatu keanekaragaman jenis. Ya. Paham ya? Jadi, dia hidup di suatu tempat, di situ ada apa saja keanekaragaman jenisnya. Ya. Itu ya. Nah, Bu Guru contohkan lagi di sini apa? Hutan. Kenapa anak-anak Bu Guru contohkan di sini hutan? Karena apa? Karena hutan memiliki keanekaragaman jenis yang lebih tinggi umumnya daripada tempat yang lain, daripada sawah atau kebun atau halaman rumah atau halaman sekolah. Nah, kenapa dia disebut ini memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi? Karena di situ apa? Terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang lebih banyak, anak-anak ya. Yang lebih banyak dibandingkan dengan apa tadi yang Bu Guru contohkan, sawah atau kebun atau halaman rumah atau halaman sekolah ya. Oleh karena itu hutan itu disebut memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi. Nah, anak ya. Oke. Ada yang kurang mengerti? Kalau nanti anak-anak masih belum mengerti, silahkan japri Bu Guru ya. Kita lanjutkan ke keanekaragaman ekosistem. Nah, anak-anak pada bab 1 kita sudah mempelajari apa itu ekosistem. Masih ingat ya? Nah, masih ingat ya? Nah, ekosistem ini terbentuk karena apa? Ada yang ingat nggak? Karena apa? Berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian apa? Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain. Dan juga apa? Selain itu, satu spesies satu dengan yang lain dan juga apa? Antara spesies dengan lingkungannya. Lingkungan apa? Abiotik. Ya, abiotik contohnya di sini apa? Ada yang ingat? Suhu ya, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari dan mineral. Itu lingkungan abiotik. Lingkungan biotiknya sendiri apa? Ya, makhluk hidup itu sendiri ya, spesies itu sendiri, spesies tumbuhan ataupun apa hewan. Itu ya keanekaragaman ekosistem. Ya, Guru contohkan di sini keanekaragaman ekosistem yaitu apa? Contohnya apa? Hutan ya. Di sini Bu Guru contohkan hutan. Dia merupakan ekosistem alami ya anak-anak ya. Nah, dia mempunyai apa? Berbagai macam tumbuhan dan apa? Di situ juga adanya saling apa? Saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain. Kemudian antara lingkungan abiotiknya juga ya di dalam hutan. Nah,
Selain itu Bu Guru contohkan di sini. Apa ini? Ada yang tahu? Terumbu karang di dalam laut ya. Nah, itu ya. Jadi di dalam terumbu karang ini juga terjadi saling apa? Saling mempengaruhi antara terumbu karang dengan spesies lain yang lain yaitu ikan, ya itu ya. Kemudian juga apa? Saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Contohnya di sini air, ya. Air, kemudian suhunya. Nah, seperti itu ya. Keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi kalau terumbu karang ini masuk ke keanekaragaman apa? Ekosistem apa yang tadi Bu Mai katakan? Akuatik ya, di dalam air. Oke anak-anak, ada yang kurang paham? Kalau sudah ini ya paham, anak-anak silahkan kalian catat di buku kalian apa yang sudah Bu Mai jelaskan ya. Kalau kurang mengerti silahkan japri Bu Mai. Oke, Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.